Halo semua, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang persamaan linear satu variabel dari konsep hingga cara menyelesaikan soal persamaan linear satu variabel. Silahkan didengarkan dan dipahami setiap kata yang akan saya sampaikan dan saya jelaskan lewat video kali ini. Jangan sampai ada yang terlewat. Sebelum masuk pada persamaan linear satu variabel, terlebih dahulu kita harus tahu tentang apa itu kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Kita harus tahu bedanya. Kalimat tertutup atau pernyataan adalah kalimat yang sudah bisa kita identifikasi nilai kebenarannya. Jadi kalau ada sebuah kalimat dan itu merupakan kalimat tertutup, kita akan tahu kalimat ini bernilai benar atau salah. Jadi dengan membaca kalimat tertutup ini, kita bisa tahu kalimat tertutup tersebut bernilai benar ataupun salah. Salah satu contohnya, semisal ada kalimat lagu kebangsaan Indonesia adalah Indonesia Raya. Nah, kita semua sama-sama tahu kalau itu benar. Jadi kalimat tersebut, lagu kebangsaan Indonesia adalah Indonesia Raya, itu adalah kalimat tertutup yang bernilai benar, karena kalimat tersebut memang benar adanya. Contoh lain, 2 ditambah 3 sama dengan 5. Itu juga merupakan kalimat tertutup yang bernilai benar. Dan contoh kalimat tertutup yang bernilai salah seperti apa? Contohnya, 2 ditambah 2 sama dengan 6. Benar atau salah? 2 tambah 2, 6, benar atau salah? Salah kan? Karena salah, maka 2 ditambah 2 sama dengan 6 itu adalah kalimat tertutup, tapi dia mempunyai nilai salah. Oke, contoh lain, matahari terbit dari sebelah barat. Sedangkan kalian tahu kalau matahari terbitnya itu dari timur. Maka kalimat tertutup tadi, matahari terbit di sebelah barat, itu merupakan kalimat tertutup yang bernilai salah. Nah, kalian sudah tahu bedanya ya, kalimat tertutup yang benar dan salah. Sedangkan kalimat terbuka itu adalah kalimat yang belum bisa kita identifikasi kebenarannya. Jadi kita nggak bisa tahu dia itu benar atau salah, karena di sana masih terdapat variabel-variabel yang belum kita ketahui. Contohnya, X tambah 2 sama dengan 6. Kita nggak tahu itu benar atau salah, karena kita belum tahu nilai X di situ berapa. Dia hanya X tambah 2 sama dengan 6. Nah, kenapa dia disebut kalimat terbuka? Karena di situ ada satu variabel, yaitu X, yang kita belum tahu nilai X itu berapa. Dan kita bisa mengisi nilai X itu dengan sembarang bilangan apapun. Setelah X kita ganti dengan bilangan yang lain, baru kita bisa tentukan X itu bernilai benar atau salah. Oke, kita coba. Tadi kan X tambah 2 sama dengan 6. Nah, semisal kita mengganti X dengan angka 2, X kita ganti 2 ya. Jadinya 2 tambah 2 sama dengan 6. Betul atau salah? Salah kan? Berarti kalau kita mengganti X dengan angka 2, maka kalimat terbuka tersebut itu menjadi kalimat yang salah. Coba kita ganti angka lain. Semisal sekarang X kita ganti dengan angka 4. Jika kita ganti X dengan angka 4, maka 4 ditambah 2 sama dengan 6. Sehingga kalimat terbuka tadi, jika variabel X diganti dengan 4, maka hasilnya benar adalah 6. Maka kalimat terbuka tersebut bernilai benar jika kita ganti X dengan angka 4. Oke, ini hal penting yang harus kalian perhatikan, yaitu benar atau tidaknya suatu kalimat terbuka itu tergantung dari variabel,
yaitu unsur tertentu yang kita masukkan pada kalimat terbuka tersebut. Pada contoh tadi, angka 2 dan angka 4 itu adalah sembarang variabel yang kita masukkan ke kalimat terbuka tersebut. Jika kita masukkan 2, dia bernilai salah. Jika kita masukkan 4, dia bernilai benar. Kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan, dia disebut persamaan. Dan persamaan dengan satu variabel berpangkat atau berderajat 1 itu disebut dengan persamaan linear satu variabel. Bentuknya adalah AX plus B sama dengan 0. Sekarang kita akan belajar tentang bagaimana cara untuk menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Di sini akan ada dua cara, yaitu dengan menjumlahkan atau mengurangkan. Yang kedua adalah dengan mengalikan atau membagi. Konsep utama menyelesaikan persamaan yang ekuivalen itu sama seperti aturan timbangan. Jadi ketika menimbang barang, maka kita akan membuat supaya timbangan itu tetap seimbang. Jadi lengan kanan dan lengan kiri harus sama. Misal kita tambahkan lengan yang kanan, kita juga harus menambahkan lengan yang kiri. Begitu sebaliknya, jika kita mengurangi lengan yang kiri, maka kita juga harus mengurangi lengan yang kanan. Jadi antara kanan dan kiri itu dia harus imbang. Kalau di matematika kita sebutnya adalah ruas kanan dan ruas kiri. Oke, yang pertama kita akan mencoba menyelesaikan sebuah persamaan linear satu variabel dengan cara penjumlahan dan pengurangan. Di sini saya sudah siapkan satu contoh soal, yaitu kita harus menentukan penyelesaian dari persamaan X ditambah 3 sama dengan 10. Kalian lihat pada gambar itu X tambah 3 sama dengan 10. Dan langkah yang kedua itu ruas kiri dan ruas kanan sama-sama kita kurangkan dengan angka 3. Jadi kalau kalian mengurangi ruas yang kiri, kalian harus mengurangi ruas yang kanan juga. Masing-masing dikurangi 3. Sehingga yang ruas kiri, 3 dikurangi 3 habis. Dia tinggal X saja. Sedangkan untuk ruas yang kanan, 10 dikurangi 3, hasilnya adalah 7. Sehingga nilai X yang diperoleh adalah 7. Sekarang coba kita cek apakah hasilnya benar. Kita coba ya periksa. X tambah 3 sama dengan 10. Kita masukkan hasil X7 tadi sehingga 7 ditambah 3 sama dengan 10. Hasilnya benar adalah 10. Selanjutnya kita coba untuk menyelesaikan persamaan linear satu variabel itu dengan perkalian dan pembagian ya. Di sini saya akan memberikan hanya satu contoh soal pada masing-masing pembahasan. Untuk yang lainnya kalian bisa coba sendiri di buku latihan kalian. Di sini contoh soalnya adalah tentukan himpunan penyelesaian dari 2x ditambah 10 sama dengan 22. Nah, dengan cara perkalian dan pembagian ini, kita juga kadang masih menggunakan penjumlahan dan pengurangan di dalamnya. Contohnya, seperti langkah yang kedua, di situ kalian bisa baca, kedua ruas dikurangi dengan 10. Jadi, untuk menghilangkan angka 10, kita kurangin ruas kiri dengan angka 10, dan ruas kanan itu juga kita kurangi dengan angka 10. Jadi, untuk ruas kiri dan kanan, dia akan imbang karena dikurangi dengan bilangan yang sama, yaitu 10. Ruas kiri dikurangi 10. 10 dikurangi 10, dia habis 0 ya. Makanya itu di baris ketiga tinggal 2x saja. Sedangkan untuk ruas yang kanan, 22 dikurangi 10, hasilnya 12. Sehingga kita dapatkan 2x sama dengan 12. Lanjut lagi, karena kita belum dapat nilai X-nya berapa. Nah, di sini kita baru pakai perkalian dan pembagian. Di sini kebetulan kita pakainya perkalian. Jadi, masing-masing ruas itu kita kalikan dengan setengah. Untuk pengalinya berapa, itu tergantung kebutuhan soal. Jadi, kalian butuhnya dikali atau dibagi.
Kalau dikali berapa itu juga disesuaikan. Tidak harus setengah, ini hanya contoh. Jadi kalian kali atau kalian bagi dengan bilangan yang bisa membuat persamaan itu menjadi bentuk yang lebih sederhana. Nah, di sini kita kalikan kedua ruas dengan setengah. Itu diberikan tanda kurung di sana, setengah kali 2x sama dengan setengah kali 12. Jadi semuanya dikalikan dengan setengah. Kita kerjakan yang ruas kiri dulu, setengah kali 2x. Kita sederhanakan, 2 dibagi 2 habis, makanya hasilnya setengah kali 2x, hasilnya adalah 2. Pada ruas kanan, itu setengah kali 12. Setengah kali 12, itu sama kayak 12 dibagi 2, hasilnya adalah 6. Sehingga di sana kita peroleh hasil x sama dengan 6. Setelah kita dapat hasilnya, x sama dengan 6, kita coba periksa persamaan tersebut. Apakah jika kita masukkan angka 6 di sana, itu kita menemukan hasil yang benar. Kita periksa di bawah itu ya, 2x ditambah 10 sama dengan 22. Pada baris kedua, kita masukkan nilai x di situ, yaitu 6. 2 kali 6 tambah 10 sama dengan 22. Pada langkah yang ketiga, di situ ada hasilnya 6 kali 2 adalah 12. Ditambah 10 sama dengan 22. Langkah yang terakhir, 12 tambah 10 hasilnya adalah 22. Sehingga di sana diperoleh 22 sama dengan 22. Hasilnya adalah benar. Jadi benar bahwa himpunan penyelesaiannya adalah 6 karena bernilai benar. Soal lain bisa kalian coba sendiri ya. Terima kasih sudah menyimak dan menonton video ini dari awal, mengamati dan mendengarkan setiap pembahasan yang saya sampaikan. Semoga dengan pembahasan dan contoh soal yang singkat ini kalian bisa paham materi persamaan linear satu variabel. Untuk latihan soal yang lain, kalian bisa lihat pada buku paket atau buku LKS untuk contoh-contoh soalnya dan pembahasan, dan bisa latihan sendiri. Semakin sering kalian latihan mengerjakan soal, maka kalian akan lebih cepat memahami materi ini. Dan yang terakhir, jangan lupa buat like video ini dan subscribe ya. Terima kasih, sampai jumpa di materi selanjutnya.